Pernahkah Anda berpikir, mengapa harga semangkuk bakso sebesar X rupiah, sedangkan harga seporsi sate ayam sebesar Y rupiah? Kira-kira, dari mana asalnya harga tersebut? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kami akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan, sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia di pasar. Agar dapat dipahami lebih lanjut, kami akan memberikan salah satu contoh peristiwa mengenai hukum permintaan dan penawaran. Salah satu contoh dalam penerapan hukum permintaan dan hukum penawaran adalah adanya kenaikan harga makanan pokok seperti daging ayam atau daging sapi saat menjelang Ramadan atau saat menjelang Lebaran. Kenaikan harga daging ayam atau harga daging sapi di pasaran menjelang Ramadan terjadi akibat adanya permintaan terhadap daging ayam yang meningkat di pasaran, sehingga para pedagang untuk memaksimalkan keuntungannya akan menaikkan harga daging ayam tersebut, seperti itu. Atau bisa dibilang penawaran akan meningkat. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan meningkatnya jumlah pembeli daging ayam atau sapi saat menjelang hari-hari besar, khususnya menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri, maka para pedagang akan menambah jumlah stok daging ayam atau sapi dan akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menjadi kesempatan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini adalah hubungan antara jumlah penawaran dan harga dari sudut pandang pedagang atau pengusaha. Semakin tinggi harga barang, maka para pedagang akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambahkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Namun, ketika harga barang terlalu tinggi, maka banyak orang yang tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang, maka yang akan terjadi adalah kelebihan stok. Pada situasi seperti ini, pedagang akan menjual daging ayam atau daging sapi dengan harga yang lebih murah untuk mencegah terjadinya penumpukan stok. Pada grafik berikut ini ditunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Terlihat pada grafik bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin rendah. Sebaliknya, jika harga barang tersebut semakin rendah, maka permintaan terhadap barang akan semakin tinggi. Hal inilah yang biasa disebut sebagai kurva permintaan. Sekarang, mari kita bandingkan kurva yang kita miliki, yaitu kurva permintaan pelanggan dan penawaran pengusaha. Dari kurva yang kita lihat, keduanya memiliki arah yang berlawanan. Jadi, di satu sisi, pelanggan ingin membeli barang dengan harga yang murah, tetapi di sisi lain, pengusaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, ada suatu kondisi di mana keinginan pelanggan dan keinginan pengusaha saling bertemu, yaitu pada saat titik kurva berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Di mana titik ini menggambarkan jumlah barang dan harga yang diinginkan pelanggan sama dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh pengusaha. Demikian video dari kelompok kami. Mari belajar lebih lanjut tentang hukum permintaan dan penawaran.